Bab 2976, kemana perginya orang? Saya melihat 5 sinar cahaya kemasan keluar dari cermin perunggu, langsung menuju ke 5 pusaran air. Saat cahaya kemasan menghantam pusaran air, kelima pusaran air tersebut sebenarnya mulai memantulkan cahaya, namun semua cahaya menyatu di udara. Segera, di titik berkumpulnya cahaya, sebuah gerbang cahaya yang tumbuh dari kecil menjadi besar muncul. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak, cepat pergi. Setelah mengatakan itu, Dev tiba-tiba terbang dan langsung menuju pintu lampu. Tuan Dev. Melihat Dev menuju pintu terang yang tiba-tiba muncul tanpa ragu-ragu, Gao Qisheng sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, para biksu itu baru saja meninggal secara tragis di depan mereka, dan pemandangan itu masih tergambar jelas di benak mereka. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dev, maka keluarga Gao tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Ikuti aku. Ketika Ji Yun melihat ini, dia mengikuti Dev langsung menuju gerbang cahaya. Selanjutnya, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga melompat. Setelah jangka waktu ini, orang-orang ini mengikuti Dev melalui hidup dan mati. Mereka percaya bahwa karakter Dev tidak akan pernah merugikan mereka. Ketika Gao Qisheng melihat ini, dia melambaikan tangannya, melompat bersama semua orang di keluarga Gao, dan langsung menuju gerbang cahaya. Ketika Dev dan yang lainnya melewati pintu terang, semua orang masih menonton dengan tatapan kosong, tidak memahami situasinya untuk beberapa saat. Apakah ini pintu keluar luar angkasa? Kelima pusaran air tadi semuanya jalan buntu. Ning Kaichen tampak sedikit terkejut. Bahkan iblis surgawi 5 elemen terkejut ketika mereka melihat gerbang cahaya yang muncul. Tanpa Dev, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ada jalan keluar di luar 5 pusaran air ini. Ayah, lihat, pusaran airnya hampir habis, dan gerbang cahayanya hampir habis. Ning Ken melihat pusaran itu hampir menghilang, dan gerbang cahaya juga perlahan menghilang. Ayo pergi. Ning Kaichen tahu bahwa jika mereka tidak pergi sebelum pintu cahaya itu menghilang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Semua orang bergegas menuju gerbang cahaya, dan pada saat terakhir, mereka semua bergegas melewati gerbang cahaya. Setelah Dev dan yang lainnya bergegas melewati gerbang cahaya terlebih dahulu, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya Ji Yun, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing yang mengikuti mereka. Di mana Gao Qisheng? Dev bertanya pada Ji Yun. Kami juga tidak tahu. Setelah kamu masuk, kami mengikutimu masuk. Kami seharusnya berada di belakangmu. Jawab Ji Yun. Namun di gerbang cahaya, para kultivator biasa terus berdatangan, namun Gao Qisheng dan yang lainnya tidak terlihat. Akhirnya, Ning Kaichen juga memimpin beberapa orang dari keluarga Ning melewati gerbang cahaya. Pada saat ini, gerbang cahaya di belakangnya juga menghilang. Setelah melewati pintu yang terang dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa banyak orang di sekitar mereka yang hilang. Chaner, Chaner. Apakah kamu melihat Tuan Muda? Ning Kaichen mengetahui bahwa putranya hilang. Mereka melewati pintu cahaya bersama-sama, tapi sekarang mereka hilang. Tuan, kami mengikuti Tuan Muda, tetapi cahaya putih melintas di depan mata kami, dan kami tiba di sini. Adapun kemana Tuan Muda pergi, kami tidak tahu. Kata beberapa pelayan keluarga Ning. Pada saat ini, Ning Kaichen panik, takut sesuatu akan terjadi pada Ning Ken ketika dia melewati pintu lampu. Banyak kultivator biasa juga melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak melewati pintu yang terang. Dan kejahatan emas di antara 5 elemen kejahatan surgawi, melihat dirinya sendiri saat ini, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya yang melewati pintu cahaya, dan tidak ada orang lain yang bersamanya sama sekali. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran spiritual, dia tidak bisa merasakan keberadaan beberapa temannya sama sekali. Kali ini Jinsa panik. Dev memandang orang-orang yang cemas dan mengerutkan kening. Kali ini, sepertinya lebih sedikit orang yang melewati gerbang cahaya. Sekarang mereka hanya memiliki selusin biksu, dan sisanya tidak tahu di mana mereka berada. Bab 2977, Batu Api. Rekan Tao, ketika Anda melewati gerbang cahaya, apakah Anda pernah melihat seseorang dari keluarga Gao juga melewati gerbang cahaya? Dev menemukan Yuan Bao, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. Semua orang dari keluarga Gao datang ke sini, bukankah mereka muncul? Aneh sekali, banyak orang melewati gerbang cahaya bersama-sama, tapi kenapa mereka menghilang tanpa bisa dijelaskan? Yuan Bao juga penuh keraguan. Tuan Dev, apakah mereka yang tidak muncul terkoyak oleh distorsi ruang dan waktu? Ji Yun bertanya pada Dev dengan tatapan panik. Tidak mungkin. Gerbang cahaya ini tidak mengalami fluktuasi ruang dan waktu. Sangat mungkin dikirim ke tempat lain. Tempat transmisi gerbang cahaya ini acak, dan semua area tempat kita berada lebih seperti ilusi besar. Mata Dev sedikit menyipit, dengan sedikit keraguan di matanya. Ilusi sebesar itu membutuhkan banyak kekuatan. Saat Ji Yun mendengar ini, dia sangat terkejut. Setiap orang harus berhati-hati, jangan sampai tidak mendapatkan harta karun dan kehilangan nyawamu di sini. Dev memperingatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Yun bertanya.
Mari kita lihat selangkah demi selangkah. Ayo maju dan lihat dulu. Dev tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saudara Dev, bolehkah aku bersamamu? Yuan Bao memandang Dev dan berdoa. Dengan kekuatannya, dia menjadi sasaran pembantaian di sini, jadi dia harus mencari pendukung. Dev menatap mata Yuan Bao yang memohon, akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Dev mengabaikan yang lain dan terus bergerak maju bersama Ji Yun dan Lao Sun. Saat ini mereka berada di gurun pasir, tanahnya penuh pasir kuning, tanpa tumbuhan apapun, dan suhu di sekitar mereka sangat tinggi. Mereka sudah berkeringat deras setelah berjalan tidak jauh. Sekarang mereka semua mulai merindukan padang salju yang dingin di Far North, panas sekali di sini. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain menggunakan kekuatan spiritual untuk menghilangkan panas pada tubuh dan membentuk penghalang, tapi ini sangat menguras kekuatan spiritual. Tapi tidak mungkin, kalau tidak mereka akan mati panas, dan langit akan seperti api. Para biksu lainnya juga bertebaran mencari jejak harta karun itu. Mereka semua berharap menemukan harta karun di sini. Lagi pula, semakin sedikit orang, dan tidak akan ada persaingan untuk mendapatkan harta karun itu. Batu api. Pada saat ini, Yuan Bao, yang mengikuti Dev dan yang lainnya, tiba-tiba menemukan batu merah terang tidak jauh dari sana. Dan sepertinya ada api yang menyala di dalam batu itu. Yuan Bao berlari mendekat dan meraih batu api yang ada di tanah, namun dia hanya mengambilnya di tangannya dan membuangnya karena terlalu panas dan dia tidak tahan untuk beberapa saat. Tapi saat batu api itu dilempar, sesosok tubuh melintas dan mengambilnya. Itu benar-benar batu api. Jika benda ini diberikan kepada iblis api, itu bisa membantunya meningkatkan budidayanya. Kata Jinsa, dan hendak disingkirkan oleh batu api. Aku menemukan ini, berikan padaku. Ketika Yuan Bao melihat Jinsa hendak menyingkirkan batu api yang dia temukan, dia buru-buru berteriak. Ketika Jinsa memandang Yuan Bao, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu berteriak padaku, kamu sedang mencari kematian." Kata Jinsa sambil menamparkan Yuan Bao. Yuan Bao kaget, tapi saat Jinsa menamparnya, Dev sudah berdiri di depan Yuan Bao, lalu mengayunkan telapak tangannya. Aura besar mengikuti telapak tangan Jinsa, menyebabkan telapak tangan Jinsa langsung terselesaikan. Saudara Dev, dia mencuri batu apiku. Yuan Bao buru-buru berkata dengan roh jahat emas. Jinsa memandang Dev dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Wah, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu fusion realm tingkat 4, benar-benar dapat menetralkan kekuatan telapak tanganku. Tapi aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri dan keluar sekarang, kalau tidak kamu akan mati juga." Jinsa mengancam Dev, dia meremehkan Dev sama sekali. Bab 2978, orang baik tidak pernah menderita kerugian langsung. Dev melihat batu api di tangan Jinsa, dengan semburan cahaya bersinar di matanya. Batu api ini pasti akan sangat membantu Dev dalam memahami asal mula api. "Serahkan barang-barang itu dan keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dev berkata pada roh jahat emas. Jinsa tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, "Apakah kamu berbicara dengan saya? Kamu, seorang biksu fusion realm tingkat 4, berani berbicara dengan saya seperti ini. Saya pikir kamu lelah hidup." Begitu Jinsa selesai berbicara, dia mendengar seseorang berkata, "Kalau begitu bersama kami, bisakah kami berbicara denganmu seperti ini?" Saya melihat Lao Sun, Lao Kong, Zuo Qing dan Ji Yun berjalan mendekat. 3 berada di alam fusion tingkat ke-8, dan 1 berada di alam fusion tingkat ke-7. Tapi sekarang, di antara 5 elemen kejahatan surgawi, hanya Jin Evil sendiri yang telah pergi, dan tidak ada orang lain yang tahu di mana mereka berada. Jika orang-orang ini bersama, Lao Sun dan yang lainnya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, tetapi untuk Jinsa sendiri, tidak perlu takut dengan begitu banyak dari mereka. Jinsa memandang Lao Sun dan yang lainnya, lalu ke Dev, kesombongan aslinya ditekan. Dia juga tahu bahwa orang baik tidak pernah menderita kerugian langsung. Jika terjadi perkelahian, lawannya akan memiliki banyak orang, dan kekuatan Dev tidak diketahui. Jinsa tidak perlu bertarung demi sepotong batu api. "HMPH, kamu tidak harus menjadi begitu hebat. Suatu hari kamu akan menangis." Setelah Jinsa selesai berbicara, dia melemparkan batu api itu langsung ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Yuan Bao ingin mengambilnya, tetapi ketika dia mengira batu api itu sangat panas, dia tidak dapat mengambilnya karena kekuatannya, jadi dia berkata kepada Dev, "Saudara Dev, batu api ini juga sangat membantu. Untuk budidaya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Mungkin ada banyak batu seperti itu di tempat ini." Dev tidak sopan dan langsung mengambil batu api itu. Dev tidak merasakan panasnya. Bagaimanapun, Dev memiliki api di tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat batu api itu tidak akan membuat Dev merasakan panasnya. Dev memasukkan batu api ke dalam ring penyimpanan dan kemudian melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, tak jauh dari mereka, terdengar teriakan, "Pasti ada seorang biksu yang terbunuh." Saya tidak tahu apakah itu karena mereka bertarung demi harta karun, atau karena mereka bertemu monster.
Dan saat Dev dan yang lainnya sedang mencari harta karun di gurun, para biksu yang menghilang juga mencarinya di tempat lain. Lingkungan tempat mereka tinggal pada dasarnya berbeda. Ada hutan, ada lautan, ada benua. Di tempat yang kacau, lelaki tua itu sedang melihat kehampaan di depannya, dan apa yang dilihatnya terpantul di kehampaan adalah berbagai tempat di mana semua biksu berada sekarang. Para beku ini sedang berburu harta karun dan berkelahi, dan lelaki tua itu mengawasi mereka. Di depan lelaki tua itu, sebuah manik berwarna tinta melayang di udara. Setiap kali seorang beku meninggal, cahaya putih akan memasuki manik berwarna tinta tersebut, dan manik yang semula hitam pekat akan menjadi lebih putih. Sekarang setengah dari maniknya telah memutih, dan mata lelaki tua itu menunjukkan keserakahan yang tak ada habisnya. Dev dan yang lainnya masih mencari harta karun dan batu api di gurun terpencil. Tunggu sebentar. Ekspresi Dev tiba-tiba berubah sedikit, menyebabkan semua orang berhenti. Apakah kamu mendengar sesuatu? Dev bertanya. Suara, aku tidak mendengarnya lagi, hanya suara angin. Lao Sun menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada suara. Dev sedikit mengernyit, dan kemudian kaki semua orang mulai gemetar. Cepat mundur. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak dengan cepat. Mendengar raungan Dev, semua orang buru-buru mundur. Namun kekuatan Yuan Bao relatif rendah, dan gerakannya selangkah lebih lambat. Saya melihat seekor binatang kadal besar berlari keluar dari pasir dan menggigit Yuan Bao. Saat Yuan Bao melihat ini, dia ketakutan. Dev meraih kera Yuan Bao dan mengusirnya. Kadal itu menggigitnya, lalu menatap Dev dan yang lainnya dengan mata penuh semangat. Bab 2979, Salamander. Yuan Bao terkejut dan memandang monster kadal di depannya dengan tidak percaya. Jika Dev tidak menariknya keluar, dia akan terkubur di dalam perut kadal. Saudara Dev, terima kasih banyak. Yuan Bao mengukur keringat dingin di dahinya dan berkata, Tuan Dev, jika ini hanya ilusi, kenapa ada monster yang begitu nyata? Ji Yun sedikit bingung, jika dia dalam ilusi, ini semua palsu. Tapi monster di depanku terlihat sangat nyata. Seluruh tubuh monster kadal ini berwarna coklat kemerahan, dan lidahnya terjulur lebih dari 1 meter. Sepasang mata menatap tajam ke arah Dev dan yang lainnya. Kemudian kadal itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan aliran api menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api menyerbu ke arah Dev dan yang lainnya, menyebabkan Dev dan yang lainnya segera mundur. Ini masih monster api yang disebabkan oleh api. Lao Sun memandang monster kadal itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dev, sebaliknya, menatap monster kadal dengan sedikit api di matanya. Jika dia bisa membunuh monster ini, maka ramuan monster-monster ini pasti memiliki atribut api. Ini pasti akan sangat membantu Dev dalam memahami asal mula api. Sekarang Dev memiliki batu api. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan ramuan salamander semacam ini. Salamander memperhatikan Dev dan yang lainnya mundur dan menghindari serangannya, lalu merangkak maju 2 langkah, membuka mulutnya lagi, dan nyala api menyembur dari mulutnya. Ketika Dev melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menembakkan api dari telapak tangannya. Kedua api itu bertabrakan, dan suara gemuruh terjadi. Dev mulai bertarung dengan salamander, dan jenis binatang salamander ini mulai bermunculan di tempat lain. Banyak biksu yang tidak dapat mengelak dan mati terbakar oleh api salamander. Jin Sa agak sengsara. Keterampilan yang dia latih adalah logam. Sekarang dia berada di gurun yang panas. Ditambah dengan api salamander jenis ini, Jin Sa sangat kesakitan. Api mengalahkan emas. Ji Yun, Lao Sun, bantulah sekelompok orang lain. Dev menyaksikan para kultivator biasa dikejar oleh salamander, jadi dia berkata kepada Ji Yun dan yang lainnya. Dev menemukan bahwa apa yang disebut perburuan harta karun ini lebih seperti pembunuhan berencana. Sekarang Dev tidak tahu di mana yang lain sekarang. Mereka adalah satu-satunya biksu yang tersisa, jadi mereka harus bersatu untuk menghadapi bahaya berikutnya. Ji Yun dan Lao Sun pergi membantu, sementara Dev melawan salamander sendirian. Meskipun salamander juga merupakan atribut api, dibandingkan dengan Ultimate Fire Dev, levelnya sama sekali tidak sama. Saya melihat Dev tiba-tiba mendorong dengan kedua telapak tangannya, dan api yang dahsyat menuju ke arah salamander. Salamander juga membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran api. Sangat disayangkan kedua api itu bertabrakan, dan nyala api yang disemprotkan oleh salamander langsung padam. Api yang berkobar membakar tubuh salamander. Salamander mulai meronta dan berputar dengan gila-gilaan, dan bahkan bersembunyi di pasir di bawah tanah. Tapi apinya terus menyala dan tidak ada cara untuk memadamkannya. Segera, salamander itu mati di bawah kobaran api. Setelah salamander mati, gumpalan api perlahan melayang keluar dari tubuhnya, lalu melayang di udara. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan mengambil gumpalan api di tangannya. Ini adalah ramuan binatang salamander, ada api yang menyala di sekitar ramuan binatang itu, jadi terlihat seperti gumpalan api yang melayang di udara.
Dev melemparkan salamander beast peel ke dalam ring penyimpanan dan mulai berburu salamander lagi. Terlepas dari apakah orang lain tertarik dengan pil salamander beast, Dev sangat tertarik. Pada saat ini, Ning Kaichen juga memimpin keluarga Ning untuk berburu salamander. Ramuan binatang salamander juga sangat berguna bagi mereka. Karena dia mendengar leluhurnya berkata bahwa dia menyukai ramuan binatang dari monster atribut api jenis ini. Bab 2980, Persatuan. Aku akan memagari area ini. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sini untuk berburu monster. Monster-monster ini milik kita. Ning Kaichen berkata kepada banyak pelayan keluarga Ning. Di area ini, keluarga Ning yang dipimpin oleh Ning Kaichen memiliki orang terbanyak. Setelah menerima perintah tersebut, beberapa anggota keluarga Ning buru-buru mengusir para pembudidaya biasa yang sedang berburu monster-monster. Semuanya cepat pergi dari sini. Monster di sini telah dikontrak oleh keluarga Ning kami. Kamu tidak diperbolehkan memburu mereka lagi. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Ning kami karena bersikap kasar. Beberapa pelayan keluarga Ning mengusir para penggarap biasa. Meskipun para penggarap biasa marah, mereka tidak berani memprovokasi keluarga Ning. Bagaimanapun, keluarga Ning adalah yang terbesar, dan kekuatan Ning Kaichen bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Keluarga Ning terlalu sombong. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis telah menjadi jujur, dan sekarang keluarga Ning menjadi sombong lagi. Benar, ini terlalu mengganggu. Sepertinya kesenangan kita kali ini akan sia-sia. Kamu bekerja keras dan mempertaruhkan nyawamu, tapi kamu tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Banyak kultivator biasa yang sangat tidak puas dan hanya bisa berbisik dengan suara rendah, karena takut orang-orang dari keluarga Ning akan mendengarnya. Pada saat ini, seorang kultivator biasa sedang mengejar monster dan berlari ke depan. Monster yang luar biasa, dia benar-benar bisa melarikan diri. Kultivator biasa mengutuk, lalu membunuh monster itu dengan pedang, dan kemudian mengeluarkan pil binatang itu. Melihat pil binatang di tangannya, kultivator biasa menyeka keringat di dahinya dan tersenyum puas. Kita tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Serahkan ramuan binatang itu. Siapa yang memintamu berburu monster di sini? Ini adalah wilayah keluarga Ning kami. Seorang biksu keluarga Ning memandang ke arah kultivator biasa dan bertanya dengan keras. Apa, wilayahmu? Apakah kamu melakukan kesalahan? Para pembudidaya biasa tidak mendengar bahwa keluarga Ning telah mengepung tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri. Benar, serahkan ramuan binatang buas di tanganmu sekarang. Teriak biksu keluarga Ning. Saya tidak akan memberikannya. Kultivator biasa akhirnya mendapatkan pil binatang itu, bagaimana dia bisa memberikannya? Pengadilan kematian. Saya melihat Ning Kaichen tiba-tiba melompat dari kejauhan, dan kemudian saya melihat sesosok tubuh melintas. Ramuan binatang buas di tangan kultivator biasa jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Dan kultivator biasa itu menatap, dan kemudian seluruh kepalanya menunduk. Melihat pemandangan ini, semua kultivator biasa tercengang. Ning Kaichen sangat kuat sehingga dia bisa mengakhiri hidup mereka hanya dengan lambaian tangannya. Kekuatan puncak tingkat ke-9 dari alam fusion tidak tertandingi oleh para pembudidaya biasa ini. Ning Kaichen mengetuk gunung dan mengguncang harimau. Sekarang semua pembudidaya biasa mulai takut pada keluarga Ning. Bahkan Jinsa dari aliansi iblis tidak berani mendekati tempat yang ditunjuk oleh Ning Kaichen sesuka hati. Bagaimanapun, dia sendirian. Jika dia menyinggung Ning Kaichen, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Saat ini, Dev datang bersama Ji Yun dan Lao Sun. Melihat mayat para pembudidaya yang tersebar di tanah, wajah Dev menjadi sedikit serius. Dev tahu bahwa setiap kali seorang biksu meninggal, sebagian dari kekuatannya akan tersedot oleh kekuatan isap yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun Dev tidak tahu dari mana kekuatan isap ini berasal, dia selalu merasa itu bukanlah hal yang baik. Apa yang sedang terjadi di sini? Yuan Bao melihat ke arah kultivator biasa yang meninggal secara tragis dan bertanya kepada yang lain. Keluarga Ning terlalu sombong. Benar, itu terlalu bohong. Para kultivator biasa lainnya mulai mengeluh. Ketika Dev mendengar bahwa keluarga Ning begitu mendominasi, dia melihat kebencian para kultivator biasa ini terhadap keluarga Ning, dan berkata, keluarga Ning tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Tempat ini bukan milik Ning keluarga. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Selama kita bersatu, saya tidak percaya kita masih bisa takut pada keluarga Ning. Ya, saudara Dev benar. Saat kita bersatu, kita tidak lagi tercerai-berai, dan kita tidak perlu takut pada keluarga Ning. Saat ini, Yuan Bao juga berkata dengan keras. Bab 2981, izinkan saya membantu Anda. Para kultivator biasa melihat bahwa Lao Sun dan Zuo Qing di samping Dev semuanya adalah kultivator fusion realem tingkat 8, dianggap yang terkuat, jadi mereka mengangguk dan bersedia mengikuti Dev. Dengan partisipasi dari para kultivator biasa ini, Dev tidak perlu lagi takut pada keluarga Ning, jadi dia memimpin semua orang ke area yang dilukis oleh keluarga Ning. Ketika beberapa biksu keluarga Ning di pinggiran melihat Dev dan orang-orangnya datang, wajah mereka sedikit berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, seorang biksu keluarga Ning bertanya dengan keras. Kami bisa melakukan apapun yang kami suka.
Apakah tempat keluarga Ning Anda saat ini? Lao Sun melangkah maju dan berkata dengan dingin kepada biksu keluarga Ning. Sekarang area ini telah ditempati oleh keluarga Ning kami. Sebelum biksu dari keluarga Ning selesai berbicara, dia ditampar oleh Sun Tua. Terjepret. Tamparan ini langsung membuat biksu keluarga Ning terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, para kultivator biasa bertepuk tangan, merasa sangat lega. Dan para biksu keluarga Ning itu tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, hanya mereka yang bukan tandingan Dev dan yang lainnya. Mereka harus menunggu Ning Kaichen datang. Segera, Ning Kaichen membawa orang-orang ke sana. Ketika dia melihat Dev memimpin banyak kultivator biasa dengan cara yang mengancam, dia juga memikirkan apa yang sedang terjadi. Melihat Ning Kaichen datang, para kultivator biasa yang baru saja diusir mulai berteriak. Apakah ini tempat keluarga Ningmu? Mengapa kamu mengusir kami? Apakah monster ini milikmu? Kenapa kita tidak bisa memburunya? Kalian terlalu pengganggu. Sekarang kita akan berburu monster di sini. Bagaimana menurutmu? Para kultivator biasa berteriak dengan marah. Wajah Ning Kaichen menjadi sangat jelek jika Dev tidak datang bersama Lao Sun dan yang lainnya. Bagaimana mungkin para kultivator biasa ini berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu? Siapa maksudmu? Apakah kamu ingin membela para kultivator biasa ini? Ning Kaichen memandang Dev dan bertanya. Ya, aku hanya ingin membela mereka. Apakah ini rumahmu? Kenapa kita tidak bisa berburu monster di sini? Jangan bilang padaku bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika kita benar-benar bertengkar, kami orang tidak akan takut sama sekali dengan keluarga Ningmu. Jika kamu tidak percaya, ayo kita coba. Dev berkata dengan nada meremehkan. Jika perkelahian terjadi, orang-orang seperti keluarga Ning pasti bukan lawan, tidak ada keraguan tentang ini. Bagaimanapun, Ning Kaichen berada di puncak alam fusion tingkat ke-9, sedangkan biksu keluarga Ning lainnya hanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7. Dan jumlah orangnya tidak sebanyak Dev dan yang lainnya. Ning Kaichen memandang Dev, lalu melirik ke Lao Sun dan 3 orang lainnya yang berada di alam fusion tingkat 8, dia juga menghitung kekuatan tempur kedua belah pihak. Apa yang kamu inginkan? Setelah beberapa saat, Ning Kaichen bertanya pada Dev. Bawa orang-orangmu dan keluar, kami akan membunuh monster di area ini. Kata Dev tanpa basa-basi. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan amarah di matanya, Nak, jangan terlalu gila. Jika kamu bertarung sampai mati, menurutmu berapa banyak dari kalian yang bisa bertahan? Jika kamu mendorongku terlalu keras, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian dan tidak ada yang bisa bertahan. Ning Kaichen tidak pernah begitu dibenci oleh orang lain. Bahkan jika keluarga Ning tidak sebaik beberapa sekte, tidak semua orang bisa menindasnya. Jika kamu ingin mengalahkan musuh, cobalah. Setelah Dev selesai berbicara, dia segera memasang postur tubuhnya. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena dia tahu bahwa Ning Kaichen tidak akan pernah bertarung sampai mati. Lagi pula, dia juga adalah kepala keluarga, jadi bagaimana dia bisa bertarung sampai mati dengan para kultivator biasa ini? Ning Kaichen melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali, dan langsung kehabisan ide. Tuan Ning, bagaimana kalau saya membantu Anda? Tepat ketika Ning Kaichen bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 2982, Kesenjangan Informasi. Semua orang buru-buru melihat dan menemukan bahwa itu adalah roh jahat emas. Saya melihat Jinsa berjalan ke arah Ning Kaichen, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Ning, kepala keluarga Anda, sungguh tidak tahu malu diintimidasi oleh sekelompok kultivator biasa. Jika ini menyebar, keluarga Ningmu akan kehilangan muka. Sekarang saya di sini untuk membantu Anda. Dengan kekuatan kita berdua, saya khawatir para kultivator biasa ini tidak akan mampu melakukannya. Ketika Dev melihat bahwa Jinsa sebenarnya memilih untuk membentuk aliansi dan bekerja sama dengan Ning Kaichen, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dev sedikit menyesal, dia mungkin sudah menemukan alasan untuk membunuh Jinsa sejak awal. Jika Jinsa dan Ning Kaichen benar-benar bekerja sama, maka mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dua biksu di puncak alam fusion tingkat 9, mereka bukan tandingannya sama sekali. Saat Ning Kaichen dalam masalah, Jinsa berinisiatif memilih membentuk aliansi dan bekerja sama, tentu saja dia senang. Jika tidak, kami akan sangat ditakuti oleh Dev dan kultivator biasa lainnya. Lebih baik begini, jika kamu dan aku bekerja sama, area ini akan menjadi milik kita. Tidak peduli itu batu api atau monster-monster, para pembudidaya biasa ini tidak diperbolehkan menyentuhnya. Dengan aliansi Jinsa, Ning Kaichen menjadi lebih arogan. Sekarang dia ingin semua area di area ini tidak disentuh oleh para petani biasa ini. Hanya saja kali ini, tidak ada yang berani berbicara menentang Ning Kaichen. 2 orang di puncak alam fusion tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Ketika Jinsa melihat Ning Kaichen setuju, dia langsung tertawa, lalu dia menatap Dev dan berkata dengan mata dingin, Nak, apakah kamu masih menggangguku sekarang? Serahkan batu api yang kamu ambil segera, kalau tidak aku akan membuatmu melihat bagus. Jinsa membenci kenyataan bahwa dia baru saja diancam oleh Dev dan yang lainnya dan harus menyerahkan batu api. Anda harus tahu bahwa orang-orang di Demon Ceiling Alliance mereka semua berjalan ke samping. Bagaimana mereka bisa mengalami kepengecutan seperti itu?
Sekarang dia ingin mendapatkan wajah ini kembali dan mengeluarkan bau mulut ini. Masalahnya ada pada saya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Dev berkata dengan dingin. Kenapa? Jinsa mendengus dingin, hanya karena aku lebih kuat darimu. Hanya karena ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Bagaimana kabarmu lebih baik dariku? Kulihat kamu sedang melatih keterampilan logam. Di tempat ini, yang seperti neraka api, kekuatanmu akan sangat berkurang. Dev telah lama melihat bahwa Jinsa ini sedang melatih keterampilan logam. Dan area ini memiliki atribut api. Apakah itu salamander atau batu api, semuanya memiliki atribut api. Seperti kata pepatah, api mengalahkan logam, roh jahat emas ini tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di tempat ini. Bahkan jika kekuatanku terganggu, jika aku ingin membunuhmu, seorang kultivator fusion realm tingkat 4, aku tidak dapat melakukannya dengan mudah. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia benar-benar meraih Dev dengan satu telapak tangan. Dev memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat mundur, lalu melompat dan menghindari pukulan Jinsa. Saat Ji Yun dan Lao Sun melihat ini, mereka semua ingin mengambil tindakan. Namun, Ning Kechen berteriak keras, jika Anda berani ikut campur, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-kata Ning Kechen membuat semua orang takut melakukan apapun, apalagi membantu Dev. Dev telah melihat bahwa alasan mengapa Jinsa memilih untuk membentuk aliansi dengan Ning Kechen bukanlah untuk membantu Ning Kechen, tetapi untuk menangani dirinya sendiri. Ning Kechen juga bisa melihatnya, tapi dia tetap memilih untuk membentuk aliansi dengan Jinsa seperti kata pepatah, musuh dari musuhnya adalah temannya. Jangan bertindak gegabah. Dia hanyalah biksu kecil fusion realm tingkat 9. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya. Dev berteriak. Meskipun Dev membenci Jinsa, kecepatan melarikan diri tidak lambat. Meskipun dia masih berjuang untuk melawan puncak alam fusion tingkat ke-9, dia tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Jinsa sekarang meremehkan kekuatan Dev. Dev bisa memanfaatkan celah informasi ini dan membuat Jinsa lengah. Bab 2983, Kekuatan Sejati. Wah, kamu tidak terlalu kuat, tapi kemampuanmu dalam berbicara sangat luar biasa. Kamu bahkan tidak bisa meremehkanku, yang berada di alam fusion tingkat 9. Akan kutunjukkan padamu hari ini, aku bisa menamparmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Jinsa juga melompat tinggi dan mengejar Dev. Dev buru-buru menyembunyikan auranya dan melarikan diri ke kejauhan, bertingkah seolah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Jinsa mengejarnya ke udara, kesadarannya menyebar, dan Dev kehilangan napas. Di mana orang-orang? Kemampuan anak laki-laki ini dalam menyembunyikan auranya cukup mengesankan. Jinsa sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Dev bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya sehingga dia bahkan tidak bisa mendeteksinya. Namun Jinsa tidak takut, malah ia membalikkan tangannya dan menemukan sesuatu yang tampak seperti koin emas di tangannya, namun terdapat lubang kecil di tengah koin emas tersebut. Jinsa membacakan mantra, dan koin emas itu benar-benar terangkat ke udara, lalu dengan cepat berputar di udara. Kamu bisa menyembunyikan nafasmu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan panasnya batu api. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan saat gumpalan api menghantam koin emas itu langsung terbakar dan mulai bergerak ke satu arah. Jinsa mengikuti dari belakang, melacak Dev dengan mengandalkan sumber panas di tubuh Dev. Ketika Dev melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia mengeluarkan batu api langsung dari cincin penyimpanan. Melihat batu api di tangannya, hati Dev tenggelam, dan dia memasuki ruang aslinya. Di antara bintang-bintang besar, hanya satu yang bersinar. Dev melirik bintang-bintang yang merupakan asal mula api, dan mulai dengan cepat menyerap energi di batu api. Dev berharap untuk memahami asal mula api sambil menyerap energi batu api. Sangat disayangkan Dev menyerap batu api tersebut, tetapi bintang-bintang, sumber api, tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, roh jahat emas semakin dekat. Melihat ini, Dev hanya bisa menyingkirkan batu api itu, tidak lagi menyembunyikan auranya, dan terbang menuju tanah dengan cepat. Jinsa mengejarnya, dan tidak mungkin dia bisa melepaskan Dev. Dev lari dengan cepat, berputar dengan roh jahat emas. Di darat, semua orang memperhatikan kedua orang itu dengan penuh perhatian, mereka saling mengejar dan terus berputar-putar. Segera, wajah Jinsa menjadi sangat jelek, sebagai seorang biksu di puncak alam fusion tingkat 9, sangat memalukan sehingga dia tidak dapat mengejar Dev, seorang biksu dari alam fusion tingkat keempat. Wah, kamu tidak terlalu mampu, tapi kamu bisa berlari sangat cepat. Coba saya lihat kemana kamu akan melarikan diri. Jinsa berteriak dengan marah, lalu tiba-tiba meraih pasir di bawah. Benda logam emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di pasir, dan kemudian berubah menjadi pedang tajam. Jinsa memegang pedang tajam dan menusuk langsung ke arah Dev. Dev berbalik ke samping untuk menghindari pukulan tersebut, dan dengan pukulan backhand, sebuah nafas mengenai pedang lawan. Pedang tajam itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan berubah menjadi benda logam kecil yang melayang ke bawah. Tapi Jinsa sudah ada di depannya, dan ketika dia meraihnya lagi, benda logam kecil itu berubah menjadi pedang tajam lagi. Jinsa menyerang 3 pedang berturut-turut, tapi Dev menghindari semuanya.
Kali ini, Jinsa sedikit bingung, seorang biksu Fusion Realm tingkat 4 sebenarnya menghindari 3 serangan darinya. Bukankah ini tidak masuk akal? Saat ini, Jinsa mulai memeriksa kembali kekuatan sebenarnya Dev. Dev sangat mampu menyembunyikan auranya, mungkin Dev sengaja menyembunyikan kekuatannya, sehingga dia terlihat seperti biksu di alam fusion tingkat keempat. Mungkin kekuatan Dev yang sebenarnya lebih kuat, jika tidak, dia tidak akan memiliki kecepatan dan kemampuan reaksi secepat itu. Dev juga terkejut dengan kekuatan Jinsa meskipun lingkungan di sini menahan Jinsa, kekuatan Jinsa masih sangat kuat. Sekarang tidak ada seorang pun di kedua sisi yang memandang rendah satu sama lain. Bab 2984, Asal-usul api. Nak, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu dan mencoba bertingkah seperti babi untuk memakan harimau? Tapi biar ku beritahu, tidak mungkin di sini. Jinsa berteriak keras dan menyerang Dev lagi. Dev hanya bisa terus berlari menyelamatkan nyawanya. Jika dia terus bertarung dengan Jinsa, dia tidak akan tahu bahaya apa yang akan terjadi nanti. Saat itu, kekuatan fisiknya akan habis dan dia tidak punya pilihan selain dibantai oleh orang lain. Melihat Dev terlalu cepat dan dia sedang diejek dari belakang, Jinsa tiba-tiba mengeluarkan jerat emas dari tangannya dan melemparkannya ke arah Dev. Dev terkejut dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, mencoba melarikan diri dari jerat tersebut, tetapi jerat itu tampak hidup dan mengikuti Dev dari dekat. Nak, jika kamu bisa memaksaku mengorbankan jerat emas ini, kamu bisa dianggap orang pertama. Tapi kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu merobek kekosongan itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jinsa mendengus dan berkata, saya melihat jaring itu tiba-tiba menjadi besar, dan seluruh langit sepertinya diselimuti oleh jaring. Kemudian dia menekan Dev dan membungkus Dev dengan jaring, jaringnya terus berubah, dan akhirnya Dev benar-benar terjebak. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengeluarkan jimat dan menggumamkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke tanah. Karena jaring dapat menutupinya di udara, ketika dia berada di bawah tanah, jaring tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Benar saja, tubuh Dev dengan cepat tenggelam ke dalam pasir dan lolos dari jerat. Ketika Jinsa melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia dengan cepat mencibir dan berkata, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan turun ke tanah. Aku tidak percaya kamu tidak akan pernah keluar. Jinsa tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Dev, dia tidak akan bisa bertahan lama di bawah tanah. Dev tenggelam ke dalam tanah, menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar di sekujur tubuhnya untuk memblokir pasir dan tanah di sekitarnya, sehingga dia memiliki ruang untuk bergerak. Tapi Dev sendiri juga tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi di bawah tanah selamanya. R dan GT, bersembunyi di bawah tanah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Tanpa tindakan Jinsa, Dev sendiri tidak akan mampu melawan. Dev melihat ke arah cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan pil binatang salamander dan batu api, dan menelan semuanya. Dia tidak punya waktu untuk menyerapnya sedikit demi sedikit sekarang. Begitu Dev menelannya, dia merasakan panas yang membakar menyebar di dalam tubuhnya. Begitu Dev menelannya, dia merasakan panas yang membakar menyebar di dalam tubuhnya. Api tertinggi di tubuh Dev terus-menerus melonjak di bawah panas terik ini. Dev dengan cepat menutup matanya dan tenggelam ke dalam ruang aslinya, merasakan kekuatan api mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, kekuatan menakutkan terus meningkat di tubuh Dev. Aura berapi-api sama sekali tidak berada di bawah kendali Dev. Dev melihat bintang-bintang gelap dari sumber api berkedip-kedip saat ini. Dev dipenuhi dengan ekstasi, tetapi dia tetap tidak bergerak, seluruh tubuhnya tampak terbakar. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat meledak, aura ini sangat panas, seperti gelombang panas, menyapu seluruh ruang berbintang. Bintang asal mula api bersinar terang pada saat ini, menerangi ruang asal Dev dengan sekejap. Haha, aku berhasil, asal mula api, aku menyadari asal mula api. Dev memandangi bintang-bintang yang terang dan sangat bersemangat. Sekarang dia telah menyadari dua kekuatan aslinya, dan ada banyak bintang abu-abu di ruang aslinya. Dev tidak tahu berapa banyak sumber kekuatan yang dapat dia rasakan, tetapi sekarang dia baru saja memasuki alam penyesuaian tubuh, dia sudah memiliki ruang sumber dan dapat merasakan dua sumber. Jika Gao Qiqiang mengetahui hal ini, dia mungkin akan cemburu sampai mati. Sekarang api pamungkas di tubuh Dev telah menghilang, berubah menjadi sumber aslinya dan memasuki bintang aslinya. Bab 2985, saya akan memberi Anda kesempatan. Dev memandangi bintang-bintang di asal mula api dan dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, bahkan jika dia tidak perlu menyerap api pamungkas iblis, selama dia terus menggunakan berbagai sumber daya atribut api untuk memahaminya, asal mula api di tubuhnya akan terus meningkat, dan api pamungkasnya akan terus meningkat. Memperbaiki. Api tertinggi Dev adalah yang paling murni setelah klan iblis. Bahkan jika Dev menyerap dan memurnikan api tertinggi klan iblis api, tidak ada cara untuk bergabung dengan api tertinggi yang paling murni di tubuhnya. Sekarang dia memiliki asal mula api. Dev tidak lagi harus mencari api tertinggi yang murni untuk dimurnikan. Selama dia terus memahami asal mula api tertinggi akan terus meningkat. Tuan Dev, kekuatan sumber api Anda mungkin lebih kuat daripada kekuatan api murni. Sungguh luar biasa. Pantas saja setelah mengatasi kesengsaraan, semua orang akan memahami asal-muasalnya.
Benda ini lebih ampuh dari cara-cara sebelum kesengsaraan. Anda baru saja berada di alam fusi, tetapi Anda memiliki ruang asli dan telah menyadari dua asal-usul. Sungguh menakjubkan. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Tuan Dev dengan sepenuh hati, menembus api dan air, apapun yang terjadi. Zeyan menemukan bahwa asal mula api yang dirasakan oleh Dev jauh lebih kuat daripada api paling murni dari klan iblis api, itu terlalu keterlaluan. Dev juga tidak menyangka akan menyadari asal-muasalnya begitu cepat. Menurut Gao Qiqiang, sangat sulit untuk menyadari asal-muasalnya. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidupnya, hanya untuk menerobos sumber pencerahan alami ketika mereka melewati kesengsaraan. Jika nanti Anda bisa menyadari 2 atau 3 macam asal-usul, Anda pasti akan menjadi jenius. Tapi Dev hanya berada di alam fusi. Selain memiliki ruang asli seperti bintang dan alam semesta, dia juga dengan cepat menyadari 2 jenis kekuatan asli. Sungguh keterlaluan. Pada saat ini, Jinsa sedang menunggu Dev muncul di udara, tetapi ketika dia merasakan aura besar menyembur keluar dari tanah, wajahnya tampak sedikit terkejut. Tubuh Dev perlahan muncul dari tanah, dan akhirnya seluruh tubuhnya berdiri di atas tanah. Dan It, Bear dan GT. Melihat Dev seperti itu, Jinsa mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di bawah tanah? Dev memandang Jinsa dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia melepaskan aura besar, dan api tak berujung menyala dari kakinya dan naik ke sekitarnya. Kalian pasti tahu kalau Jinsa adalah skill metal yang dilatih, dan sangat tahan terhadap amukan api seperti ini. Saat dia melihat nyala api di tubuh Dev, Jinsa tercengang. Terlebih lagi, kekuatan internal Dev perlahan meningkat, membuat Jinsa semakin bingung. Apakah kamu menelan batu api? Hati Jinsa bergetar, melihat Dev seperti ini, seolah-olah dia telah menelan batu api secara langsung. Kalian pasti tahu kalau kekuatan yang terkandung di dalam batu api itu sangat besar dan perlu diserap secara perlahan. Jika ditelan langsung ke dalam perut bisa saja terkena serangan balik, meledak dan mati, atau terbakar menjadi abu oleh api. Tapi sepertinya Dev baik-baik saja sekarang, dan dia tidak takut dengan nyala api di sekelilingnya. Tampaknya Dev masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dia tembus. Melihat api di tubuh Dev, Jinsa merasakan krisis, jadi dia mengendalikan jerat emas dan siap menyerang Dev kapan saja. Tidak jauh dari situ, Ji Yun dan Lao Sun memandang Dev, semuanya tercengang. Seorang beku di alam fusion tingkat keempat, menghadapi sendirian seorang beku di puncak alam fusion tingkat ke-9, perbedaan kekuatan seperti itu tidak meninggalkan ketegangan sama sekali. Tapi sekarang Dev tidak hanya baik-baik saja, tapi Jinsa tampaknya sedikit gugup. Lao Kong dan Zuo King menghela nafas lega untungnya, mereka bersama Dev. Jika tidak, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Bukankah kamu bilang kamu bisa membunuhku dengan satu tangan? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku tidak akan lari lagi. Datang dan bunuh aku. Dev memandang Jinsa dengan cibiran di wajahnya. Tapi semakin banyak Dev mengatakan ini, semakin sedikit Jinsa yang berani menyerang Dev. Bab 2986, Penindasan. Jinsa tidak berani mengambil tindakan secara langsung, jadi dia hanya bisa mengendalikan jerat emas dan bergerak menuju Dev. Dev melihat jaring emas yang menyelimutinya, tapi dia tidak melarikan diri atau menghindar. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri kecuali dia pergi ke bawah tanah lagi. Tapi kali ini, Jinsa sudah bersiap, dia pasti akan menyerang saat Dev tenggelam ke tanah. Dalam hal ini, Dev bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak punya pilihan selain bergantung pada belas kasihan orang lain. Melihat Dev menolak menghindar, Ji Yun dan Lao Sun menjadi khawatir pada Dev. Ketika Jinsa melihat Dev berhenti mengelak, bukan saja dia tidak senang, dia sebenarnya juga sedikit gelisah. Segera, jaring emas menutupi Dev dan menyusut dengan kuat, membuat Dev tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, Jinsa menghela nafas lega. Nak, coba aku lihat apakah kamu masih gila sekarang. Aku tidak peduli jika kamu masih memiliki batu api. Hari ini aku akan menekanmu sehingga kamu tidak akan pernah keluar lagi. Jinsa mencibir di wajahnya. Segera, Jinsa mengeluarkan benda yang tampak seperti koin emas itu lagi. Kali ini dia melemparkannya ke langit. Benda itu langsung menjadi besar, dan kemudian menekannya ke arah Dev. Dev tidak mengubah ekspresinya. Di ruang aslinya, bintang asal mula api berkedip-kedip dan kemudian serangkaian api pamungkas yang menggetarkan hati mulai menyala. Kakak-kakak. Jerat emas, di bawah nyala api tertinggi ini, benar-benar mengeluarkan suara pecah. Tak lama kemudian, jerat itu mulai meleleh dan berubah menjadi gelombang kabut. Jinsa menyaksikan harta karunnya menyatu, dan seluruh hatinya hancur sebelum dia bisa mengambil kembali jeratnya. Jerat emas itu telah berubah menjadi kabut. Api yang ganas belum berhenti, masih menyala, dan kobaran api melesat langsung ke langit. Nyala api yang berkobar membuat cuaca yang sudah panas semakin panas. Gelombang panas melanda, dan Jinsa harus mundur. Namun tak lama kemudian, Jinsa sepertinya memikirkan sesuatu dan ingin mengambil kembali koin emas yang dia gunakan untuk menekan Dev. Sayangnya, itu masih terlambat. Saat senjata ajaib berbentuk koin emas terus menekannya, senjata itu akhirnya terbakar menjadi kepulan kabut di bawah kobaran api. Jinsa hampir menangis saat melihat senjata ajaib lainnya dihancurkan. Seluruh tubuh Dev terbakar api, dan ada gelombang kekuatan di tubuhnya. Saat ini, Dev sangat percaya diri.
Dev tidak pernah mengendalikan kekuatan asli semacam ini, tapi kali ini, Dev penuh dengan kepercayaan diri. Tanpa asal-muasal api ini, api pamungkas di tubuh Dev tidak akan bisa menyala dalam waktu lama, apalagi memiliki kekuatan sebesar itu. Inilah kekuatan aslinya. Dengan kekuatan ini, Dev merasa seperti dia bisa membuat lubang di langit. Seluruh tubuh Dev berubah menjadi bola api, dan dia berada di depan roh jahat emas dalam sekejap. Merasakan hembusan api di tubuh Dev, wajah Jinsa menjadi sangat jelek. Seorang biksu hebat di alam fusion tingkat 9, tidakkah kamu ingin menamparku sampai mati? Ayo, ayo. Dev memprovokasi Jinsa. Mata dan otot Jinsa terus bergerak-gerak, dan dia mengertakkan gigi karena marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Dia sedang berlatih teknik logam, tetapi di gurun yang panas ini, kekuatannya sudah terancam. Sekarang Dev benar-benar menggunakan teknik api untuk lebih menahannya. Kali ini, Jinsa tidak berani bertindak sembarangan. Kamu tidak berani bergerak, biarkan aku mencoba. Saat Dev mengatakan itu, dia langsung berada di depan Jinsa. Jinsa secara naluriah mundur, tetapi semburan api menghalangi jalannya, membuat Jinsa bingung sejenak. Plak. Tepat ketika Jinsa sedang bingung, Dev menamparnya. Tamparan ini, dengan api yang tak ada habisnya, meledak seketika. Api pamungkas yang tak berujung berubah menjadi telapak tangan besar dan bergerak menuju segel emas jahat. Bab 2987, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Jinsa ditampar parah oleh tamparan yang menyala-nyala itu, dan seluruh tubuhnya langsung menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dia terbang mundur dan jatuh ke tanah. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan semua orang tercengang. Kalian pasti tahu kalau Jinsa berada di puncak alam fusion tingkat 9, jadi dia ditampar seperti ini, bukankah itu agak keterlaluan? Ning Kai-chen menatap Dev dengan kebingungan yang mendalam di matanya. Dia tidak mengerti bahwa meskipun Dev menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa menamparkan roh jahat emas itu. Singkirkan seorang kultivator yang berada di puncak alam fusion tingkat ke-9. Faktanya, karena kekuatan Jinsa terganggu di sini, dan Zuo Dev tidak sesuai dengan keterampilan metaliknya, sehingga dia mampu menamparnya. Jika itu adalah Ning Kai-chen, Dev pasti tidak akan bisa menamparnya begitu saja. Tamparan ini datang pada waktu, tempat, dan orang yang tepat. Selain itu, Jinsa sendiri memiliki ketakutan psikologis terhadap api, jadi dia bisa melakukan ini. Mulut Jinsa berdarah saat ini, dan dia perlahan bangkit dari pasir, matanya penuh amarah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ketika Dev melihat Jinsa terluka, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menuju ke arah Jinsa lagi. Meskipun penyakit Anda mungkin membunuh Anda, Dev tidak akan melewatkan kesempatan bagus kali ini. Tapi saat Dev sedang menuju Jinsa, beberapa biksu keluarga Ning tiba-tiba bergegas ke depan untuk menyambutnya. Mereka akan menyelamatkan Jinsa. Bagaimanapun, Jinsa untuk sementara bersekutu dengan keluarga Ning. Ning Kai-chen tidak mungkin menyaksikan Jinsa dibunuh oleh Dev. Jika Jinsa meninggal, keluarga Ning akan menjadi yang berikutnya. Ning Kai-chen tidak bergerak karena dia ingin menakuti para kultivator biasa seperti Lao Sun dan Zuo King. Beberapa biksu keluarga Ning menghalangi jalan Dev, tetapi Dev mengerutkan kening, dan api di sekelilingnya seperti riak, menyebar dengan ganas di sekelilingnya dengan dia sebagai pusatnya. Merasakan nyala api, beberapa biksu keluarga Ning terus mundur, mereka tidak dapat menahan nyala api. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dev berteriak dengan marah, membuat beberapa biksu dari keluarga Ning gemetar. Karena Dev sangat menakutkan saat ini, bahkan para biksu di puncak alam fusion tingkat 9 pun ditampar. Ini sungguh keterlaluan. Ning Kai-chen melihat bahwa semua biksu keluarga Ning ditakuti oleh Dev, dan dia tidak bisa menyelamatkan mukanya lagi, dia berteriak dengan keras, "Nak, jangan terlalu sombong." Ning Kai-chen melompat dan berdiri tepat di depan Dev. Biksu keluarga Ning itu mengikuti Ning Kai-chen satu demi satu. Melihat ini, Ji Yun, Lao Sun dan kultivator biasa lainnya semuanya melompat dan berdiri di belakang Dev. Saat ini, di tengah gurun, kedua kubu saling berhadapan dengan belati terhunus. Jinsa juga sedikit melambat dan melompat untuk berdiri bersama Ning Kai-chen. Saudara Dev, ayo kita pergi bersama dan bunuh orang-orang ini. Bukankah mereka yang berada di alam fusion tingkat 9 tidak berguna di depanmu? Kamu bisa dicambuk hanya dengan satu tamparan, jadi kita tidak perlu takut sama sekali. Yuan Bao sangat percaya pada Dev saat ini. Dengan Dev di sini, dia merasa dia tidak akan takut bahkan jika Raja Surga datang. Seorang biksu di alam fusion tingkat keempat menamparkan seorang biksu di puncak alam fusion tingkat 9. Kejutan ini telah membuat Yuan Bao menganggap Dev sebagai keberadaan seperti peri. Ya, ayo kita pergi bersama dan bunuh orang-orang ini. Orang-orang ini terlalu sering menindas orang lain, ayo bertarung. Semua kultivator biasa juga bersemangat. Bagaimanapun, mereka semua marah pada aliansi penyegel iblis dan keluarga Ning. Sekarang Dev begitu kuat, mereka bisa menghabisinya begitu saja. Tetapi Dev sendiri tahu bahwa jika terjadi perkelahian, pihak mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menamparkan seorang kultivator di alam fusion tingkat ke-9. Dev baru saja menempati lingkungan geografis yang menguntungkan.
Tetapi para kultivator biasa ini tidak mengetahuinya sama sekali, dan berpikir bahwa kekuatan Dev saat ini benar-benar sangat kuat sehingga dia bahkan tidak meremehkan para kultivator yang berada di puncak alam fusion tingkat ke-9. Bab 2988, saya tidak percaya. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan untuk sementara tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Dalam situasi ini, jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak mungkin akan kalah. Saya tidak tahu berapa lama konfrontasi tersebut berlangsung, tetapi ruang di sekitarnya perlahan mulai menjadi buram, dan tidak ada yang menyadarinya. Segera nafas menyebar, dan semua orang merasakan mata mereka kabur. Ketika muncul lagi, semua orang benar-benar muncul di tengah-tengah altar besar. Manik-manik tebal yang tak terhitung jumlahnya berdiri di antara mereka, dan area sekitarnya sangat gelap dan terasa menakutkan. Terlebih lagi, sosok mulai bermunculan di sekitar Dev dan yang lainnya. Orang-orang yang awalnya menghilang juga muncul di sini. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang terluka dan wajah mereka penuh kelelahan. Tuan Dev. Saat ini, Gao Qisheng dan keluarga Gao melihat Dev dan bergegas. Dev melihat bahwa Gao Qisheng juga terluka, dan hanya ada 2 biksu keluarga Gao yang mengikutinya. Gao Qisheng, apa yang terjadi? Dev sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Dev, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah saya melewati pintu cahaya, saya tiba di hutan pegunungan. Ada banyak rumput peri dan binatang buas di hutan pegunungan ini. Untuk bersaing memperebutkan rumput peri dan ramuan binatang buas, kami memulai konflik dengan biksu lain. 2 orang di pihak kita terbunuh. Gao Qisheng berkata dengan ekspresi tertekan. Setelah mendengar ini, Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada setengah dari ratusan biksu yang tersisa. Terutama para kultivator biasa, masing-masing bahkan lebih sengsara, ada pula yang terluka parah meski tidak mati. Ini adalah contoh tipikal orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Untuk mendapatkan harta karun itu, ambillah resiko yang begitu besar. Dev menemukan bahwa hanya pihak mereka yang memiliki biksu paling banyak, mungkin karena kekuatan mereka seimbang dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Jika Dev tidak bersatu dengan para kultivator biasa itu pada awalnya, mereka semua akan terbunuh secara perlahan, dan tidak banyak dari mereka yang tersisa. Jinsa, ada apa denganmu? Di sisi lain, 4 anggota 5 elemen Tiansa lainnya menemukan Jinsa dan terkejut ketika mereka melihat darah di sudut mulut Jinsa. Anda harus tahu bahwa mereka adalah biksu terkuat di sini. Jika mereka tidak diincar oleh banyak biksu, mereka tidak akan terluka sama sekali. Ketika Jinsa melihat teman-temannya datang, dia merasa percaya diri di dalam hatinya, dan kemudian menatap Dev dengan mata dingin. Ada seorang anak yang memanfaatkanku dan menyakitiku. Jinsa berkata dengan niat membunuh. Siapa itu? Berani menyerang orang-orang kita dari Demon Ceiling Lions. Musa mengerutkan kening dan bertanya dengan marah. Itu dia. Jinsa mengarahkan jarinya ke Dev. Beberapa orang lain melihat ke arah Dev. Ketika mereka melihat bahwa Dev baru berada di alam fusion tingkat ke-4, mereka semua tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Jinsa, apakah kamu bercanda? Orang ini hanya berada di alam fusion tingkat ke-4. Bisakah dia menyerangmu secara diam-diam? Bahkan jika kamu berdiri diam, dia tidak bisa memukulmu. Huosa tidak percaya sama sekali. Yang lain tidak mempercayainya, lagi pula, kesenjangan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar. Jika Anda adalah seorang biksu di alam fusion tingkat ke-8 dan Anda sangat berbakat, Anda mungkin dapat melompati level tersebut dan mengalahkan para biksu di alam fusion tingkat ke-9. Tapi Dev, yang berada di alam fusion tingkat ke-4, ingin mengalahkan seorang biksu di puncak alam fusion tingkat ke-9, itu hanya omong kosong. Aku tidak bercanda, api di tubuh orang ini lebih kuat dari apimu. Kamu juga tahu bahwa yang paling aku takuti adalah api, dan berada di negeri api, kekuatanku terancam. Jinsa berkata pada Huosa. Bahkan jika dia bisa bermain api, dia hanyalah pemain fusi level 4. Bagaimana dia bisa begitu hebat? Menurutku kamu hanya bercanda, aku tidak percaya sama sekali. Huosa tidak mempercayainya. Melihat bahwa dia tidak mempercayai siapapun, Jinsa hanya bisa berkata, aku akan membawamu menemuinya sekarang untuk menunjukkan kepadamu kemampuan sebenarnya dari anak ini. Aku curiga dia menyembunyikan kekuatannya. Bab 298,9 dibakar hidup-hidup. Kata Jinsa, memimpin beberapa orang lainnya menuju Dev. Dev melihat ke arah iblis 5 elemen yang mendekatinya, alisnya sedikit berkerut dan ekspresinya menjadi serius. Sangat sulit baginya untuk menghadapi hanya satu roh jahat emas, dan sekarang dengan 5 roh jahat bersama-sama, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Ning Kai Chen, yang berada di sisi lain, dengan panik mencari putranya Ning Ken. Kekuatan Ning Ken tidak terlalu tinggi. Setelah dipisahkan, Ning Kai Chen khawatir akan terjadi sesuatu pada Ning Ken. Tapi setelah melihat sekeliling, Ning Ken tidak ditemukan di tengah kerumunan. Sekarang wajah Ning Kai Chen menjadi sangat jelek. Dia tahu jika Ning Ken tidak muncul, sesuatu mungkin akan terjadi.
Selama mereka bisa bertahan, mereka pasti akan dipindahkan ke sini. Bahkan mereka yang terluka parah dan sekarat, selama mereka masih bernafas, mereka semua akan datang ke sini. Satu-satunya yang tidak datang adalah orang mati. Hati Ning Kaichen terasa dingin. Saat Ning Kaichen sedang mencari Ning Ken, dia menemukan seseorang yang sepertinya sengaja menghindarinya. Ning Kaichen berjalan mendekat dan segera menemukan bahwa ini sebenarnya adalah pelayan keluarga Ning mereka. Orang ini telah mengikuti Ning Ken. Ning Kaichen menangkap pelayan keluarga Ning sekaligus. Tuan. Ketika para pelayan keluarga Ning melihat Ning Kaichen, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan menjadi pucat. Dia sengaja menghindari Ning Kaichen sekarang, tapi dia tidak ingin ketahuan oleh Ning Kaichen. Di mana tuan mudanya? Ning Kaichen bertanya dengan wajah dingin. Tuan, dia. Para pelayan keluarga Ning gemetar dan tidak berani berbicara. Katakan, ada apa dengan dia, tuan muda? Mata Ning Kaichen membelalak. Tuan muda, dia sudah mati. Pelayan keluarga Ning akhirnya mengatakannya. Bus! Ning Kaichen merasakan kepalanya berdengung dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah menebaknya, ketika dia mendapat berita pastinya, dia masih tidak tahan. Setelah menenangkan diri sejenak, Ning Kaichen bertanya kepada pelayan keluarga Ning, bagaimana tuan muda itu meninggal? Siapa yang membunuhnya? Ning Kaichen tahu bahwa meskipun Ning Ken terpisah darinya, pasti ada orang dari keluarga Ning yang melindunginya. Kekuatan para pelayan keluarga Ning ini tidaklah rendah, dan Ning Ken tidak mungkin dibunuh dengan mudah. Celepuk. Pelayan keluarga Ning tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Tuan, ini salah kami. Ini kegagalan kami melindungi tuan muda. Dia dibakar hidup-hidup oleh api jahat di antara 5 elemen jahat. Pada saat itu, untuk memperebutkan rumput peri, iblis api membakar tuan muda hidup-hidup. Kami mencoba menyelamatkannya tetapi tidak bisa. Kami bukan tandingan iblis api. Semua orang mati di tangannya, dan saya baru sampai di sini setelah melarikan diri dari kematian. Tolong, tuan, ampuni hidupku. Mendengarkan kata-kata pelayan dari keluarga Ning, tubuh Ning Kaichen gemetar, dia tidak menyangka putranya akan mati begitu menyedihkan. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa 5 elemen jahat surgawi dari aliansi iblis ini tidak akan menganggap serius keluarga Ning sama sekali. Belum lama ini, dia membentuk aliansi dan bekerja sama dengan Jinsa, tetapi dalam sekejap, salah satu dari mereka membakar putranya hidup-hidup. Kemarahan Ning Kaichen terus berkobar ketika pelayan keluarga Ning melihat ini, matanya penuh ketakutan. Karena aku belum melindungi tuan muda, apa gunanya kamu? Ning Kaichen menyerang dengan telapak tangan dan langsung membunuh pelayan keluarga Ning. Begitu pelayan keluarga Ning meninggal, cahaya putih langsung keluar dari tubuhnya, membubung ke udara seperti kembang api, dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Tapi tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini, mereka semua melihat sekeliling di lingkungan yang tidak diketahui, semua orang tampak sangat gugup. Setelah Ning Kaichen menembak mati pelayan keluarga Ning, dia berbalik dan melihat Jinsa datang bersama beberapa orang lainnya, kemarahan di matanya membuatnya gila. Berikan anakku nyawanya. Bab 2990, musuh dari musuhku adalah temanku. Ning Kaichen melompat, lalu mengarahkan telapak tangannya ke arah iblis api. Telapak tangan ini sangat kuat, dan dia bergegas untuk membunuh iblis api. Serangan mendadak Ning Kaichen membuat semua iblis 5 elemen tercengang. Jinsa yang pertama bereaksi, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung mengikuti Ning Kaichen. Bang! Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan aura menakutkan meletus. Aura menakutkan menyebar ke sekeliling, seperti sabit, memanen nyawa para biksu di sekitarnya. Dua biksu di puncak alam fusion tingkat 9, saling berhadapan di altar kecil ini, dapat membayangkan kekuatan yang meledak. Dev dan Lao Sun dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk penghalang untuk menahan aura menakutkan. Biksu lain juga menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, beberapa biksu terluka dan beberapa terluka parah, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka langsung tersapu oleh aura yang menyebar, dan seluruh tubuh mereka hancur dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Beberapa sinar cahaya putih muncul kembali, melesat ke udara, lalu menghilang. Dev telah memperhatikan, selama seorang biksu meninggal, dia akan mengubah kekuatannya menjadi cahaya putih dan tersedot. Di bawah sepasang telapak tangan ini, tubuh Ning Kaichen mundur 2 langkah, dan roh jahat emas terbang mundur. Dia sendiri terluka, jadi dia dirugikan setelah konfrontasi langsung Ning Kaichen. Kejahatan emas. Beberapa orang lainnya dengan cepat membantu Jinsa berdiri. Ning Kaichen, kamu sangat berani. Kamu berani menyerang Demon Ceiling Alliance kami. Saya pikir kamu lelah hidup. Musa berteriak dengan marah dan hendak menyerang Ning Kaichen. Berhenti. Jinsa menghentikan Musa, lalu memandang Ning Kaichen dengan wajah bingung dan berkata, Tuan Ning, apa maksudmu? Mengapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Kamu masih berani bertanya padaku. Kamu bertanya apa yang telah kalian lakukan? Ning Kaichen memelototi Huosa. Jinsa memandang Huosa dan bertanya, Huosa, apa yang kamu lakukan? Apa yang tidak kamu lakukan?
Anak laki-laki dari keluarga Ning itu berani merebut rumput peri dariku dan memintaku untuk membakarnya sampai mati dengan api. Huosa berkata dengan acuh tak acuh. Saat Jinsa mendengar ini, dia mengerutkan kening. Ketika Ning Kaichen melihat bahwa Huosa telah membunuh putranya, dia mengatakannya dengan sangat enteng, dan kemarahan batinnya menjadi semakin besar. Aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Ning Kaichen meraung dengan marah. Tuan Ning, saya harap Anda bisa tenang. Jinsa berkata kepada Ning Kaichen. Tenang, aku membunuh anakmu, bisakah kamu tenang? Ning Kaichen bertanya pada Jinsa. Tuan Ning, jika Anda harus mengambil tindakan, apakah menurut Anda dan Sampa Anda bisa menang? Tuan Ning, jika Anda harus mengambil tindakan, apakah menurut Anda dan Sampa Anda bisa menandingi kita berlima? Jinsa meringis dan bertanya pada Ning Kaichen. Ning Kaichen memandang Jinsa dan tidak berkata apa-apa. Sekarang 5 elemen dan Sasurgawi bersatu. Dia dan keluarga Ning sendiri bukanlah tandingan kelima orang ini. Pada saat ini, Ning Kaichen sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia harus membalaskan dendam putranya. Untuk sesaat, Ning Kaichen mulai berada dalam dilema. Ketika Dev melihat keluarga Ning berselisih dengan Dewa 5 Elemen, dia merasa bahagia. Dia melukai Jinsa, dan 5 elemen jahat surgawi tidak akan pernah melepaskannya. Jika dia, Lao Sun, dan keluarga Gao hanya mengandalkan dia, mereka tidak akan mampu bersaing dengan 5 elemen jahat surgawi. Tetapi jika Anda dapat bersatu dengan keluarga Ning dan kultivator lepas lainnya, Anda tidak perlu khawatir Jinsa akan membalas Anda. Kalian iblis 5 elemen menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain dan membunuh biksu lain sesuka hati. Itu tidak bisa diterima. Saat ini, Dev memimpin orang-orang ke depan, Tuan Ning. Jika Anda ingin membalas dendam, kami dapat bergabung. Dalam hal ini, Anda akan memiliki kesempatan. Ning Kaichen tercengang oleh kata-kata Dev, dan bahkan Jinsa pun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Dev benar-benar akan melamar untuk bergabung dengan Ning Kaichen. Anda harus tahu bahwa setengah jam yang lalu, dialah yang membentuk aliansi dengan Ning Kaichen untuk menghadapi Dev. Berubah dalam sekejap mata. Namun di dunia para dewa dan manusia ini, tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Bersambung.